ada kalimat yang menarik dari beliau, di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing. Kalau tersimpan di lemari kan tidak disebut harta karun. Harta karun ini biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara, temukan harta-harta di balik kesedihanmu, di balik kehancuranmu. Pasti banyak kalau kamu jeli mencarinya. Jadi ini lanjutan dari quotes yang tadi ya. Jadi dengarkanlah dan cermatilah, insya Allah kamu akan ketemu harta karun yang di situ kamu akan bangkit kembali, lahir kembali, jadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi ini pesan dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Jadi jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya. Beri waktu tersendiri, tapi kemudian segera move on. Bacalah kesedihanmu, dengarkan pesannya, carilah mutiara-mutiara di baliknya, terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru, yang lebih tangguh. Ini yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Baik. Nah, ini tadi hubungannya dengan kesepian ya. Memang kalau kita sedang sakit, kita sedang sedih, itu perlu teman. Tapi seandainya tidak ada teman dan kamu merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada dalam dirimu. Jadi kalau sekedar ingin cerita, ingin curhat, dalam dirimu lengkap. Ada komponen alam semesta. Jangan merasa sendiri. Wong kamu itu sendirian saja sebenarnya kan sangat ramai. Kalau tidak percaya, kalau kamu di kamar sendirian itu kan, ya memang suaranya tidak ada, wong kamu tidak ngobrol. Tapi pikiranmu kan riuhnya luar biasa. Ramainya luar biasa. Kalau sekarang kadang-kadang tidak hanya pikirannya, mulutnya juga ramai. Apalagi kalau pas main game. Ya, kamu marah-marah sendiri, mesuh-mesuh dewe, ngamuk-ngamuk dewe. Apalagi pikiranmu. Pikiranmu itu kan tidak pernah diam. Ketika kamu sadar, ya pikiranmu bunyi terus. Tentang apa saja. Kamu sebenarnya ramai. Jadi tidak perlu merasa kesepian. Seandainya kok dalam kesedihanmu kamu tidak menemukan teman. Engkau sendiri cukup. Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada dalam dirimu. Nah, ada kalimat menarik dari Rumi. Yang beliau sampaikan tadi mungkin berat. Engkau yang sedang sedih mungkin sulit. Tapi I know you are tired. But come, this is the way. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah. Berat sekali melaksanakan yang dipesankan tadi. Tapi memang inilah jalannya. Jadi inilah jalan yang berlawanan dengan jalur menuju keputusasaan. Jadi aku tahu engkau lelah, tapi inilah jalannya. Ayo pelan-pelan kamu tempuh jalan ini. Jangan mengambil jalan yang sebaliknya, yaitu jalan keputusasaan. Baik, ini dipesankan tadi ya. Sejak awal tadi kan sudah ada banyak tips-tips untuk kita bisa mengatasi rasa sedih dan hati kita yang patah tadi. Paling tidak kita menghindari gol di gawang keputusasaan. Dan memang hanya ini jalannya, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, ada satu teori dalam dunia tasawuf. Nanti coba kalian cek ya. Kalian dalam sedih ada di mana? Hubungan kita dengan Allah saat kita menderita. Ada fase
confirming, ada fase responsif, ada fase ekstatik. Orang yang ada di fase confirming itu orang yang ketika sedih bisa merasakan hadirnya Allah. Terus dia tenang dan muncul harapan-harapan baru. Nah, ini ada level paling rendah ya tentu saja yang tidak ingat Allah. Ini level awal itu ingat Allah. Jadi sudah ingat Allah. Ingat Allah saja itu akan menenangkanmu. Memunculkan optimisme baru. Sebuntu apapun jalanku, aku masih punya Allah ternyata. Harapanmu muncul. Ada fase lebih dalam lagi. Tidak sekedar sadar hadirnya Allah, tapi sadar dekatnya Allah dan baiknya Allah. Ini lebih besar lagi kegembiraan dan optimismemu. Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Permohonan kita, permintaan kita. Allah selalu sayang dengan kita. Allah itu tidak pernah tidak baik kepada kita. Kita saja yang keluar jalur. Sehingga kebaikan Allah tidak sampai. Kita saja yang ambil jalan rute yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini fase kedua, namanya fase responsif. Ada fase ketiga lebih dalam lagi. Di fase ketiga ini, kita tidak sekedar merasa dekat dan Allah itu baik, tapi kita sudah intim sama sekali. Kita sudah sangat cinta dengan Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu pahit ataukah manis, tidak masalah. Ini namanya fase ekstatik. Nah, dalam kesedihan kita ada di mana? Allah yang hadir dalam diri kita, apakah sekedar confirming, apakah responsif, ataukah sudah ekstatik? Orang yang sudah bisa menikmati kebersamaan dengan Allah, adanya di level ekstatik. Orang yang hanya sadar Allah itu ada kok, Gusti Allah ora sare, itu namanya fase confirming. Orang yang sadar bahwa Allah itu tidak sekedar hadir, tapi dia maha baik dan akan mengabulkan semua doa kita, namanya fase responsif. Nah, teman-teman coba dicermati kehadiran Allah dalam diri kita itu seperti apa. Pandangan kita tentang keberadaannya Allah itu ada di mana. Itu menunjukkan level kedekatan dan level hubungan kita dengan